warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa Kosi TV dan pendengar radio Kosi FM. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan saya Sarah Rahmatillah di acara Lensa Pendidikan. Hari ini kita kedatangan tamu nih guys, yaitu Ustadz Adnan MPD. Nah, beliau selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih sedikit mengenai jurusan bimbingan dan konseling Islam sendiri. Nah, Ustadz, apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Jadi Ustadz, saya ingin bertanya nih, ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan. Ada yang pertama tuh di jurusan bimbingan konseling Islam sendiri nih Ustadz. Kita ingin tahu gambaran umum mengenai jurusan bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loksmawe, baik menyangkut sejarahnya, kurikulumnya, tenaga pengajarnya maupun akreditasinya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan kalau terkait dengan sejarahnya bahwa jurusan bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loksmawe ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Berarti kalau kita hitung sejak 2014 sampai sekarang, berarti sudah ada sekitar lebih kurang 10 angkatan jurusan bimbingan dan konseling Islam, dan beberapa angkatan mereka sudah diwisuda, sudah menjadi alumni. Itu secara historisnya. Kemudian yang kedua, jurusan bimbingan dan konseling Islam ini karena sebuah jurusan yang ingin mengajak para lulusannya memiliki kemampuan dan kapasitas di bidang kajian ilmu bimbingan dan konseling Islam, maka kami dan para dosen menyusun kurikulum di mana kurikulum itu terkait dengan capaian pembelajarannya, kemudian profil lulusannya, sampai ada mata kuliah sebagaimana mungkin yang sudah Sarah ikuti selama di proses perkuliahan di jurusan bimbingan dan konseling Islam. Jadi mata kuliah disusun untuk supaya lulusan ini pada saat mereka lulus nanti mampu menghadapi perkembangan zaman. Itu yang terkait dengan kurikulum, sehingga nanti ada mata kuliah misalkan konseling sofistik, ada mata kuliah konseling kedayahan, kemudian ada mata kuliah konseling komunitas, dan berbagai mata kuliah baik yang terkait dengan konseling keluarga maupun yang terkait dengan konseling rehabilitasi. Konseling ini disiapkan nanti para lulusannya menjadi konselor di bidang keluarga, konselor di bidang rehab, menjadi terapis, kemudian juga menjadi konselor di lembaga-lembaga pendidikan asrama, boarding school seperti misalkan pesantren, dayah, dan ini di antara lembaga-lembaga yang akan dituju nanti oleh para lulusan bimbingan dan konseling Islam. Itu kalau terkait dengan kurikulumnya secara singkatnya. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki para pengajar, dosen-dosen yang lulusan dalam dan luar negeri, mereka mumpuni di bidang bimbingan dan konseling Islam, sehingga jurusan bimbingan dan konseling Islam ini menjadi salah satu daripada jurusan yang menjadi peminatnya yang tinggi di kalangan masyarakat, khususnya mungkin kalau ada para pemirsa, adik-adik mahasiswa dan pendengar radio Kosi FM di rumah, mereka bisa melihat bahwa memang jurusan bimbingan konseling Islam ini menjadi sangat diminati, disebabkan karena memang pertama dia peluangnya besar, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian maka sebab itu disusunlah berbagai macam kurikulum yang terkait dengan mata kuliah sehingga relevan mereka nanti ketika menjadi alumni. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan akreditasi, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi B, dan target ke depan mudah-mudahan jurusan bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Loksmawe ini memiliki akreditasi unggul. Itu harapan kita, tentu dengan dukungan stakeholder, alumni, lulusan, mahasiswa, dan juga para dosen. Itu. Baik Pak, setelah Bapak jelaskan tadi mungkin sudah banyak penjelasan yang memang sangat
bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan bagi mahasiswa baru mungkin ataupun Ya. mahasiswa yang sudah masuk di bimbingan konseling sendiri. Lalu ada lagi nih Pak, bagaimanakah peta prospek kerja ataupun peluang kerja dari lulusan jurusan bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe sendiri nih Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya, karena memang seseorang atau khususnya mahasiswa, calon mahasiswa baru, kalau dia ingin masuk ke perguruan tinggi, kemudian ingin memilih jurusan mana yang cocok baginya, di samping melihat kemampuannya adalah ada 5 aspek yang perlu dipertimbangkan, Sarah. Yang pertama peluang kerjanya, peluangnya. Kedua peluang, ketiga peluang, keempat peluang, kelima peluang. Peluang semua. Peluang semua. Jadi kalau kita ingin mengambil jurusan mana yang cocok, konsentrasi mana yang cocok bagi saya untuk mengembangkan karir ke depan, karena kalau kuliah hari ini kita harus mampu membaca apakah jurusan ini atau ilmu ini dibutuhkan nanti 5 tahun ke depan. Bukan sekarang, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu cara berpikir yang futuristik yang ke depan. Yang kedua, yang terkait dengan prospek kerja, peluang-peluang kerja. Jadi lulusan bimbingan dan konseling Islam kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe, jadi lulusannya menyebar. Kemudian ada yang mereka diantaranya menjadi bekerja di lembaga rehab, kemudian ada yang bekerja di konselor keluarga di Kementerian Agama, di kantor urusan agama di Kemenak. Kemudian juga ada mereka diantaranya menjadi pekerja sosial di dinas sosial. Kemudian bahkan ada yang menjadi guru BK, guru bimbingan dan konseling. Sehingga ada mahasiswa kadang bertanya, apakah lulusan bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe bisa menjadi guru? Nah, jadi walaupun mereka tidak didesain untuk menjadi guru, tapi ada mata kuliah beberapa yang mengarahkan mereka kalau seandainya mereka punya minat untuk menjadi guru bimbingan konseling Islam. Jadi nanti maka bisa dilihat alumni BKI kita ini ada yang menjadi guru. Dan ini kesempatan yang terbuka lebar karena sesuai aturan alumni bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dia bisa mengikuti PPG pendidikan profesi guru. Nah, ini salah satu juga peluang kerja kalau seandainya ada mahasiswa yang ingin maju ke arah sana. Tapi yang kita desain sebenarnya memang lulusan kita ini mereka menjadi konselor rehab. Kemudian mereka menjadi penyuluh, mereka menjadi konselor keluarga yang bekerja di Kementerian Agama, bekerja di lembaga rehab, bekerja menjadi terapis. Dan kita harus tahu bahwa banyak persoalan-persoalan hari ini, yakni persoalan-persoalan kemanusiaan, dia membutuhkan di sana itu profesi-profesi yang terkait dengan kejiwaan. Salah satunya konselor. Konselor ini adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Kita paham bahwa narkoba, penyalahgunaan narkoba itu meningkat setiap tahunnya. Itu menunjukkan bahwa kehadiran konselor-konselor yang bergerak di bidang rehab ini penting untuk mengenai persoalan ini. Ini persoalan yang kita lihat di masyarakat kita hari ini. Makanya lulusan bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Sumawe ini mereka dihadirkan nanti ke masyarakat untuk menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan dunia rehabilitasi. Maka ada mata kuliah namanya mata kuliah konseling rehab, kemudian konseling adiksi, dan ini didesain untuk menangani persoalan ini. Persoalan-persoalan penyalahgunaan narkoba. Dan kita harus sadar betul bahwa selama ini sedikit sekali ada lembaga-lembaga yang merehabilitasi para pengguna narkoba. Jadi sedikit, makanya harapannya dengan banyaknya lulusan nanti dari jurusan bimbingan konseling Islam ini, mereka bisa mengembangkan. Walaupun mungkin mereka tidak bekerja di sektor pemerintah, mereka bisa bekerja di sektor swasta. Mungkin mereka membuat lembaga sendiri yang bisa menangani para korban penyalahgunaan narkoba itu. Itu yang terkait dengan narkoba. Kemudian yang kedua, kita harus paham bahwa bangsa kita ini Indonesia secara umum, bahkan secara khususnya Aceh, adalah sangat rentan terjadi 2 bencana di kita, Sarah. Jadi yang pertama namanya dia bencana sosial. Bencana sosial itu konflik. Konflik sosial itu rentan terjadi. Kenapa? Karena pertama, kita ini masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang
beragam, multikultural, terdiri ragam suku, bangsa, bahasa, sehingga secara sosial ada kemungkinan rentan terjadi konflik sosial. Maka perlu hadir konselor ini untuk menangani, untuk mencegah, untuk mencegah, meminimalisir kalau seandainya terjadi konflik sosial, apakah karena sebab agama, mazhab, organisasi yang diikuti dan seterusnya. Nah, ini bencana juga, ini namanya konflik horizontal. Yang kedua, ada namanya bencana alam. Jadi Indonesia ini salah satu daerah yang rawan bencana. Kalau dalam konteks Aceh kita di sini, memang Aceh ini salah satu daerah juga yang rawan bencana. Ketika terjadi rawan bencana seperti gempa bumi, longsor, tsunami, apa akibatnya? Akibatnya adalah akan terjadi persoalan kemanusiaan setelahnya. Apa yang terjadi? Trauma pada masyarakat. Kemudian maka dibutuhkan nanti trauma healing. Nah, lahirlah konselor-konselor keluarga, konselor-konselor kebencanaan. Nanti ada mata kuliah konseling kebencanaan. Mereka ini mata kuliah ini dihadirkan kepada mereka supaya nanti ketika turun ke masyarakat, mereka bisa menangani persoalan-persoalan masyarakat, psikologis masyarakat yang disebabkan oleh bencana alam. Longsor, banjir, kemudian tsunami, gempa. Ini kan bisa membuat orang stres kalau seandainya tidak ada pendampingan kejiwaan, khususnya anak-anak. Anak-anak ketika terjadi gempa, kalau tidak lalu mengungsi di tempat pengungsian kan tidak senyaman tinggal di rumah, di kampung. Jadi ini perlu tenaga profesi yang terkait dengan bimbingan dan konseling Islam. Itu dua bencana itu, maka perlu lahir. Ini peluang kalau seandainya mau dibaca oleh para ahli atau lulusan bimbingan konseling Islam. Kemudian yang ketiga, secara kalau kita lihat kuantitasnya, jumlah guru bimbingan dan konseling Islam di tempat kita, bahkan di Indonesia secara umum ini belum cukup, belum mumpuni, belum seimbang dengan jumlah siswa di sekolah-sekolah itu. Maka mereka juga dihadirkan untuk menjadi konselor sekolah, menjadi penolong di sekolah. Nah, ini peluang-peluang yang sangat luas. Jadi kalau seandainya bimbingan konseling Islam ini memang difokuskan pada ruang pekerjaan yang sangat luas di masyarakat. Luas sekali di masyarakat. Kenapa? Karena dia ini tidak terbatas pada satu instansi. Tidak terbatas hanya jadi guru saja, tapi dia bisa menyebar lebih luas. Itu sebagaimana kalau kita baca sejarah perkembangan bimbingan konseling Islam dulu di barat, itu awalnya muncul bimbingan konseling di barat itu karena persoalan-persoalan sosial, untuk menangani persoalan-persoalan sosial. Nah, sehingga ini coba diramu oleh jurusan bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Luk Sumawe. Itu kalau terkait dengan peluang kerja. Jadi lulusannya nanti bisa bekerja di lembaga rehab, bahkan bisa buat lembaga rehab sendiri. Dan ini saya kira sangat penting di tengah berbagai macam fenomena sosial masyarakat kita. Kemudian yang kedua, mereka bisa bekerja di kantor-kantor Kementerian Agama. Kemudian mereka bisa bekerja di dinas sosial. Kemudian mereka juga bisa bekerja di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, khususnya misalkan seperti pendidikan berasrama, yakni boarding school atau pesantren modern atau dayah kalau dalam konteks Aceh hari ini. Begitu, Sarah. Berarti memang prospek kerja itu sangat luas ya, Pak ya? Iya. Dan sekarang pun konselor ataupun guru BK itu sangat dibutuhkan, bahkan belum maksimal untuk di Indonesia. Iya, makanya lulusan bimbingan konseling Islam ini dia harus bisa melihat bahwa peluang di masyarakat itu luas sekali, luar biasa. Nah, tinggal kemampuan si lulusan BK ini mampu nggak membaca tanda-tanda zaman itu. Tanda-tanda zaman itu mampu nggak dibaca sehingga dia bisa memberikan manfaat kehadirannya kepada masyarakat. Nah, setelah kita mendengarkan prospek kerja nih Pak, selanjutnya ada bagaimana sih Pak sebaran pekerjaan ataupun profesi para alumni jurusan bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Luk Sumawe sendiri? Baik, selama ini karena kita sudah melahirkan beberapa angkatan lulusan, jadi berdasarkan laporan, kemudian pengamatan, kemudian tesis study kepada para alumni kita, maka memang kalau kita lihat beragam
sebaran pekerjaan dan profesi mereka tempat bekerja. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pertama, ada alumni kita yang bekerja di dinas sosial. Mereka penempatannya di lembaga rehab. Kemudian ada di antara mereka yang bekerja menjadi guru bimbingan konseling. Kemudian ada di antara mereka yang bekerja di dinas sosial. Ada yang di antara mereka yang bekerja di Kementerian Agama. Jadi ini di antara aspek-aspek, bahkan ada di antara mereka yang menjadi pekerja sosial. Mereka ada yang menjadi guru, guru lepas yang mendidik masyarakat 3T, masyarakat pedalaman. Itu juga hadir dari kawan-kawan kita, para lulusan jurusan bimbingan dan konseling Islam. Memang kita targetkan mereka setelah lulus mereka mendapatkan pekerjaan. Makanya desain kurikulumnya harus relevan. Kemudian mahasiswa kita ini juga kita didik supaya mereka nanti bisa membaca tanda-tanda fenomena-fenomena di hadapan pada saat dia hadir ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Nah, ini harapan kita. Jadi harapannya adalah lulusan bimbingan dan konseling Islam, khususnya Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah Yayan Lok Sumawwe ini, mereka nanti ketika lulus bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Mereka menjadi penolong-penolong masyarakat dalam konteks layanan bimbingan dan konseling Islam. Oke, baik Pak. Mungkin dari segi alumni sudah kita dengar sangat jelas ya Pak ya. Nah mungkin nih untuk teman-teman sekalian nih Pak, ada nggak nih pesan ataupun motivasi untuk teman-teman masuk ke jurusan bimbingan dan konseling Islam Pak? Baik, untuk para pemirsa Kosi TV dan pendengar Kosi FM, saya ingin mengajak kita, pertama, kalau seandainya ingin kuliah, maka yang pertama harus dilihat adalah terkait dengan kemampuan kita, passion kita. Jadi kemampuan kita di mana? Jadi jangan sampai salah jurusan. Yang kedua, kalau ingin kuliah, ambillah jurusan-jurusan di mana jurusan itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan 5-10 tahun yang akan datang. 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Artinya apa peluang kerjanya? Bukan peluang kerjanya sekarang. Kenapa? Karena kalau masuk kuliah sekarang, lulusnya kapan? 4 tahun ke depan. Jadi bukan hari ini. Kenapa masuk jurusan ini? Oh, karena jurusan ini sekarang sedang dibutuhkan. Bukan sekarang, karena lulusnya nanti 5 tahun ke depan, lulusnya nanti 4 tahun ke depan. Jadi harus bisa membaca peluangnya ke depan, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah diisi oleh saya, diisi oleh Sarah, diisi oleh yang lain. Tapi ini 5 tahun ke depan. Dan jurusan bimbingan dan konseling Islam ini adalah jurusan di mana akan dibutuhkan terus menerus. Karena kenapa? Karena terkait dengan kemanusiaan. Selama ada manusia di muka bumi ini, selama itulah jurusan bimbingan konseling Islam ini selalu dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kecuali manusia nggak ada lagi, Sarah. Ya. Kalau udah kiamat, itu nggak butuh lagi konselor itu. Tapi selama manusia ini ada, karena ini menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Ya. Maka saya mengajak kepada para pemirsa di rumah, khususnya adik-adik dari SMA calon mahasiswa baru, untuk masuk ke jurusan bimbingan dan konseling Islam, karena jurusan kita ini juga adalah jurusan di mana nanti akan mendidik mereka ini menjadi lulusan-lulusan yang mampu memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, khususnya dalam aspek layanan bimbingan dan konseling Islam. Dan ingat, mungkin ada yang bertanya nanti, kenapa harus ke sini? Kan BKI itu kan banyak, nggak harus di Yayan Lok Sumawwe, ada di perguruan tinggi lain. Dan kenapa ke sini? Karena kalau kita lihat visi misi kampus kita ini adalah untuk persoalan-persoalan yang diberikan atau kemudian segala aktivitas yang terkait dengan kurikulum yang diberikan adalah berbasis digital dan kearifan lokal. Kenapa? Karena layanan bimbingan konseling Islam yang ditawarkan di Yayan Lok Sumawwe ini selalu memuat nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Lok Sumawwe, yang ada di Aceh secara umum. Contoh misalkan Samudra Pasai. Samudra Pasai nggak ada di tempat lain. Tapi di Yayan Lok Sumawwe yang tidak jauh dari Samudra Pasai itu, jadi nilai-nilai Samudra Pasai yang berkembang tempo dulu pada abad ke-13, nilainya dimuat dalam setiap mata kuliah, dalam setiap teori dan praktik
layanan bimbingan konseling Islam, sehingga ketika lulusan BKI yang elok semua itu ada distingsi, ada pembeda dengan lulusan BKI di tempat lain. Nah, ini keuntungan yang perlu dipahami oleh adik-adik calon mahasiswa baru. Itu Sarah. Terima kasih Bapak atas motivasi dan pesan-pesannya untuk para calon-calon mahasiswa baru mungkin Pak ya. Baik teman-teman, semoga penjelasan dari Ustadz Adnan tadi bisa membuka wawasan teman-teman sekalian, khususnya bagi mahasiswa baru di seluruh Indonesia. Nah, jadi bimbingan konseling Islam ini sangat, gimana ya bilangnya, sangat luas untuk prospek kerjanya tuh. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian calon mahasiswa baru di seluruh Indonesia mungkin bisa nih memilih jurusan bimbingan konseling Islam untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.